Asbabun nuzul Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul ini ilmu yang penting terutama bagi para mubahis atau bahisin di bidang tafsir, dan juga untuk mengetahui rahasia gaya bahasa Al-Quran secara khusus. Sababun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran diartikan sebagai sesuatu yang menerangkan tentang turunnya ayat atau beberapa ayat pada waktu kejadian. Artinya sesuatu yang melatar belakangi alias menerangkan turunnya ayat atau beberapa ayat pada hari ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah. Nah, sesuatu ini bisa berupa beberapa hal, entah itu pertanyaan, entah itu peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, Nuruddin Aitar mendefinisikan tadi, misalnya dalam bahasa beliau yang asli bahasa Arab, manazalatil ayatu awil ayatu tatahaddatsu anhu ayyama wuqu'ihi, yang artinya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di situ ada kait atau batasan ayyama wuqu'ihi. Batasan ayyama wuqu'ihi kemudian menghasilkan satu inti bahwa dalam menjelaskan sebab turunnya Al-Quran, ayat atau beberapa ayat Al-Quran, ada perbedaan antara ayat yang diturunkan yang melalui sebab dengan yang tidak melalui sebab. Ada beberapa ayat yang turun karena tanpa sebab, seperti ayat-ayat yang turun menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, jadi ternyata tidak semua tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu turun berdasarkan sebab-sebab. Bahkan ada beberapa ayat Al-Quran yang turun begitu saja tanpa ada sebab yang mendahului. Entah itu sifat, entah itu keadaan, entah itu pertanyaan. Urgensi bagi kita dalam mengetahui asbab nuzul. Artinya, seberapa pentingkah seorang, khususnya orang muslim, untuk mengetahui asbab nuzul. Kenapa kita perlu tahu seberapa pentingnya pengetahuan tentang asbab nuzul ini? Ada beberapa aspek yang membuat asbabun nuzul itu begitu penting dalam mempelajari Al-Quran. Urgensi yang pertama adalah membantu yang membaca Al-Quran memahami makna yang dikehendaki, memaknai makna yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Ini menjadi sesuatu yang bisa dipahami bahwa setiap ayat itu atau ada lafaz dalam ayat itu memiliki sebab dan musabab, memiliki keterkaitan. Jadi dalam memahami makna dari Al-Quran ini kita sangat membutuhkan asbabun nuzul pada ayat-ayat yang memang ada asbabun nuzulnya tentunya. Al-Wahidi sebagai salah satu pengarang dalam mengenai asbabun nuzul, beliau mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengetahui kisah di balik ayat tersebut dan penjelasan mengenai turunnya ayat tersebut. Dari kalimat Al-Wahidi ini ada dua kemungkinan pada sesuatu di balik adanya ayat. Pertama ada kisah, kedua ada penjelasan mengenai kenapa ayat tersebut turun. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa
bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'ani. Penjelasan mengenai sebab turunnya ayat Al-Quran merupakan metode yang kuat, metode yang sangat baik, sangat kuat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Oleh sebab itu, bahwa misalnya setiap lafaz yang ada dalam suatu ayat itu bagaimana pemaknaannya, ya bisa dilihat dari sebab turunnya ayat tersebut. Jika seseorang tidak mengetahui ayat tersebut turun karena apa, mungkin dia akan memaknai suatu ayat atau suatu kata dengan makna yang mungkin tidak diinginkan oleh Al-Quran. Begitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa asbabun nuzul ini penting dari segi mengetahui aspek hikmah yang terkandung dalam pensyariatan sebuah hukum. Jadikan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang berisi tentang hukum. Nah, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita mengetahui hikmah kenapa hukum tersebut diberlakukan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Misalnya, contoh pengharaman khamr atau sesuatu yang disamakan dengan khamr. Bagi orang yang sudah mengetahui sebab turunnya ayat tentang pengharaman khamr melalui proses yang gradual, bertahap, satu sama lain. Jadi proses pengharaman khamr itu tidak berlangsung satu kali. Ada tahapan-tahapan yang dilalui, mengingat khamr itu adalah sesuatu yang sudah melekat di tradisi orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Misalnya di ayat khamr ini, ayat pertama yang turun mengenai khamr itu adalah ayat tentang pertanyaan dari salah satu sahabat. Ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Mu'adz bin Jabal. Beliau bertanya, apa sih khamr itu? Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Para sahabat bertanya, khamr itu apa? Hakikatnya bagaimana? Ini adalah minuman yang sehari-hari diminum oleh mereka, orang-orang Arab pada waktu itu jahiliyah. Bahkan ketika umat Islam sudah banyak sekalipun, ada masa di mana ketika khamr ini belum diharamkan. Para sahabat, sebagian sahabat masih meminumnya. Maka bertanya, khamr itu apa? Maka qul fihi ma ismu kabiru wa manafi'u linnas. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan fihi ma ismu kabiru wa manafi'u linnas. Di dalam khamr, anil khamri wal maisir, maaf. Nah, di dalam khamr dan maisir itu, khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar. Ism itu di sini artinya kerusakan. Nah, atau dosa yang besar dan beberapa manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya atau keburukannya atau kerusakannya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat masih meminum khamr, yang artinya belum ada hukum pasti mengenai khamr, mengingat ini sulit dihilangkan. Jadi ini tahapan pertama dan belum diberi ketegasan mengenai hukum tentang khamr. Yang kedua, ayat yang kedua berbicara khamr adalah tentang, nah, oleh sebab itu kan akhirnya ketika sahabat bertanya seperti itu, mereka masih minum khamr, yang sampai berbuntut pada suatu momen para sahabat yang mengimami sholat itu masih dalam keadaan mabuk, yang kemudian mengakibatkan mereka tidak jelas dalam bacaan Qur'annya. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendekati sholat untuk dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, pada taraf seperti ini, keadaan seperti ini, kemudian Quran menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat Al-Quran, maksudnya tentang ini sudah tidak beres lagi. Akhirnya berdasarkan pengamatan para ulama,
ketika ayat ini turun, dugaan kuat mereka adalah hukum khamr pada saat ayat ini turun itu sudah menjadi naik jadi makruh. Belum sampai haram, belum. Sampai akhirnya turunlah ayat terakhir tentang khamr, yaitu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat terakhir tentang khamr yang artinya sungguh semata-mata khamr, judi, ansop itu mengundi nasib dengan anak panah, wal azlam, berhala-berhala, itu adalah rijsun min amalis syaitan, perbuatan kotor yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah kalian semua khamr dan tadi itu khususnya agar kalian berbahagia. Kemudian ayat setelahnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguh syaitan itu semata-mata hanya menghendaki kalian melalui khamr itu menghendaki al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian. Artinya, kenapa khamr itu diharamkan? Hikmah dibalik diharamkannya khamr adalah pertama, merusak kesehatan tentunya. Yang kedua, tadi bisa memicu permusuhan. Orang gara-gara judi, gara-gara mabuk bisa musuhan, bisa berantem. Kemudian baghdha, saling membenci, bisa muncul emosinya, sifat-sifat impulsif yang negatif. Nah, itu hikmah dari pensyariatan sebuah hukum dalam hal ini. Menghilangkan iskal terhadap luaran teks, zahirnya teks ayat Al-Quran bagi orang yang tidak mengenal atau mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran. Maksudnya adalah ada beberapa orang yang kemudian pada waktu turunnya ayat Al-Quran itu iskal, menyangkal mengenai suatu ayat, mengenai makna suatu ayat. Contohnya adalah surah Ali Imran ayat 188 yang bunyinya la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Marwan Ibnul Hakam, Ali Marwan Ibnul Hakam itu iskal mengenai hal ini, ayat ini. Maksudnya apa, kok orang nggak boleh gembira terhadap sesuatu yang dia dapatkan. Orang nggak boleh gembira dia dipuji atas sesuatu misalnya. Bukankah setiap orang itu bahagia, gembira terhadap apa yang dia dapatkan, kata Marwan Ibnul Hakam itu. Dan juga mereka juga senang kalau dipuji terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan. Orang kan senang dipuji tapi dia tidak melakukan sesuatu. Padahal kok mereka disiksa? Apakah mereka semua disiksa? Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun pada ahlul kitab. Ketika mereka ditanya oleh Rasulullah tentang sesuatu, tapi kemudian mereka menyembunyikannya, tapi malah memberikan informasi yang lain alias berbohong. Nah, kemudian mereka berpaling alias berpaling dari hal itu. Kemudian mereka senang bahwa hal itu terjadi alias memberi sesuatu yang bukan informasinya. Kemudian mereka wafarihu bima atau kitmanim, dan mereka senang juga sudah menyembunyikan hal itu alias sesuatu yang ditanyakan oleh Rasulullah tadi. Nah, orang-orang ahli kitab ini ya kan, kok mereka senang gitu loh menyembunyikan sesuatu yang harusnya diberitahukan. Jadi ini iskal bagi orang, kok ada orang kok senang, nggak boleh begitu kan. Makanya Marwan Ibn Hakam iskal terhadap zahirnya teks ayat tersebut. Urgensi yang keempat adalah kashfu asraril balaghah fil Qur'anil azim, menyingkap rahasia-rahasia kesusastraan bahasa Arab di dalam Quran. Alias bahwa kita tahu bahwa Quran itu turun dengan bahasa Arab yang sangat indah dan tinggi sastranya. Oleh sebab itu, Quran ini kemudian dalam ilmu balaghah menjadi objek kajian ilmu mereka.
banyak sekali kalimat-kalimat yang indah yang kemudian itu, atau ayat-ayat yang bunyinya sangat indah yang kemudian tidak sekedar indah tapi ada makna di balik hal tersebut. Ini bisa dipelajari lebih lanjut di ilmu balaghah, ilmu tentang sastra Al-Quran yang mencakup ma'ani, bayan, dan badi'. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, terdapat perbedaan riwayat dalam hal tersebut. Nah, atau yang disebut kemudian ada sebab-sebab yang melatar belakangi kenapa banyak riwayat atau ada riwayat yang berbeda-beda mengenai suatu ayat alias sebab dibalik turunnya ayat tersebut. Yang pertama du'fur ruwah, lemahnya periwayatan. Lemahnya seorang periwayat itu bisa menyebabkan kerancuan dalam riwayat. Artinya ketika seorang itu dinilai lemah dalam sebuah riwayat ayat Al-Quran, itu bisa kemungkinan riwayatnya ditolak. Karena riwayatnya ditolak, maka sebab turunnya ayat yang dia riwayatkan itu kemudian bisa dieliminasi. Yang kemudian ini terjadi perbedaan antara satu orang atau ulama dengan ulama yang lain, apakah menganggap riwayat beliau yang lemah ini misalnya. Antara satu periwayat dengan yang lain itu berbeda-beda. Karena itu dalam asbabun nuzul, perbedaan riwayat itu penting. Maka jika suatu riwayat dinilai lemah, maka ditinggalkan. Contohnya adalah ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini bercerita tentang sebab nuzulnya adalah tentang sholat sunnah di atas di atas kendaraan bagi orang yang berpergian. Waktu itu memakai hewan. Nah, diriwayatkan oleh Muslim oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah pernah sholat dan beliau membelakangi atau beliau menghadap dari Mekah ke Madinah di atas tunggangan beliau. Semadepnya beliau itulah kiblatnya. Oleh sebab itu, sholat di atas tunggangan itu boleh tidak madep kiblat. Nah, menurut Imam At-Tirmizi, riwayat tadi yang tentang cerita turunnya ayat tadi itu lemah. Menurut beliau, riwayat yang sahih adalah sholat yang boleh madhab kemanapun alias selain menghadap kiblat adalah sholat ketika sholat khauf, sholat takut. Fi sholati man khafiyat bukan takut, orang yang tidak bisa mengetahui kiblat secara pasti alias samar. Nah, dia kemudian dia ijtihad seorang diri, ternyata kiblatnya salah. Nah, maka sholatnya tetap sahih, bukan sholat orang yang musafir, tapi sholat khauf. Nah, dari dua riwayat ini terjadi perbedaan. Menurut yang satu riwayatnya adalah tentang sholat sunnah di atas tunggangan ayat tadi. Yang kedua, At-Tirmizi mengatakan ini sholat tentang orang yang samar mengenai kepastian arah kiblat. Yang kedua, ada ta'addudul asbab wal munazzal wahid. Sebabnya banyak tapi ayat yang turun itu satu, yaitu ketika ada beberapa peristiwa pada beberapa masa yang berdekatan yang kemudian ayat itu turun karena peristiwa dan waktu-waktu tersebut. Dan ini banyak terjadi di ayat-ayat Al-Quran. Contohnya adalah misalnya ayat li'an. Ayat li'an itu ayat tentang menuduh pasangannya berzina, yaitu ayat yang diriwayatkan oleh di kitab dijelaskan oleh Bukhari. Ayat ini turun di Hilal bin Umayyah
ketika beliau menuduh zina perempuannya, qazafa imra'atahu. Kemudian turun ayat walladzina yarmuna azwajahum, dan mereka orang-orang yang menuduh zina istri-istrinya. Di kitab Bukhari dan Muslim, ayat ini turun pada Uwaimir al-Ajlani. Nah, riwayat pertama tadi di kitab Bukhari itu turun di Hilal bin Umayyah. Nah, ini semua riwayat-riwayat tadi itu peristiwanya di waktu yang berbeda, orangnya berbeda, tapi ayat yang diturunkan sama. Ini mengenai yang kedua, ta'addudul asbab wal munazzal wahid. Sebabnya banyak, tapi yang diturunkan ayatnya satu. Ada juga yang ketiga, yaitu ayat yang turun itu banyak karena banyaknya sebab. Contoh misalnya Imam Zarkashi mengatakan kadang-kadang satu ayat itu turun 2 kali karena mengagungkan ayat tersebut. Ini yang kemudian disebut ada beberapa ayat yang turun berkali-kali. Contohnya adalah ayat tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir roh. Di kitab Bukhari Muslim, riwayat Abdullah bin Mas'ud, ayat wa yas'alunaka 'anir roh itu turun ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, yang ketika Rasulullah itu di Madinah itu bertanya tentang roh. Nah, ayat ini terdapat dalam surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi alias Al-Isra. Yang ayat ini adalah surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah, tetapi ditanyakan lagi tentang ayat roh ini di Madinah, ketika Nabi di Madinah oleh orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini sudah pernah turun, tapi ditanyakan lagi oleh orang Yahudi di Madinah tentang mengenai yang berbicara tentang roh itu bagaimana. Jadi itulah mengenai ikhtilafur riwayat.